Oke guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Anda yang menonton. Di sini saya ingin mewawancarai seorang pemilik warung kopi. Oke bang, Randa Mawang. Ya, saya pemilik dari warung kopi tersebut. Nama saya adalah Ekel Nasim Haji. Oke bang, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya ingin menanya, apa nama warung kopi ini? Ya, jadi untuk mengenai usaha ini adalah nama warung kopi tersebut adalah warung kopi Haganta. Oh, Haganta ya. Ya, itulah nama dari warung kopi tersebut. Kalau boleh tahu bang, sejak kapan usaha kita ini berjalan? Jadi kalau mengenai kapan berdirinya tentang usaha ini adalah sekitar kurang lebih di tahun 2019. Kira-kira di bulan 5 atau bulan 6 begitu. Nanti 2016 bulan 6 lah kira-kira. Disitulah berdirinya usaha kita warung kopi. Oh, hampir 3 tahun lah gitu. Ya, kurang lebih 3 tahun lah kira-kira. Gini bang, misalnya apa target pemasaran abang di bidang warung kopi ini? Misalnya kan targetnya misalnya masyarakat sekitar seperti orang tua gitu atau Iya. gimana? Jadi kalau misalkan kita lihat, nah terkhususnya ini adalah di Kota Kabanjahe. Jadi kalau kita perhatikan di kota tersebut adalah ada beberapa warung kopi. Jadi yaitu target pemasarannya yang berbeda-beda. Misalnya tuh kalau misalkan warung kopi yang terdapat di tengah kota Kabanjahe misalnya itu mayoritas targetnya itu adalah seorang anak milenial begitu. Jadi karena lokasinya yang di kota mungkin dan yang sering beraktivitas di sekitar warung kopi tersebut yang di tengah kota adalah anak milenial, mungkin itu adalah salah satu yang utama targetnya. Tapi beda cerita dengan warung kopi kita yang di sini, itu targetnya adalah orang-orang tua gitu, karena kita tidak terlalu berada di tengah kota. Oh, Jadi targetnya itu adalah orang-orang tua dan ya masyarakat sekitar mayoritas memang orang tua gitu. Gitu kira-kira. oke bang, tanya selanjutnya, apa abang ada niat gitu merangkap ke usaha lain gitu? Misalnya mengganti usaha gitu? Ya, jadi untuk sampai saat ini belum ada sih terpikirkan bagaimana tentang untuk mengganti dari usaha ini. Jadi belum terpikirkan. Jadi misalkan nanti ada pun mungkin tidak lagi nih yang sekarang gitu. Tapi mungkin kedepannya ya kalau ada usaha yang lebih menguntungkan Iya, ataupun peluang usaha lebih bagus ya. peluang yang lebih besar kan mengganti usaha ini. Tapi kalau tidak pun saya akan mengembangkanlah paling tidak usaha ini untuk keuntungan mungkin ataupun perubahan-perubahan yang lebih baik begitu. Oh, pertanyaan selanjutnya bang, mungkin dari awal atau sampai saat ini apa abang terus melakukan promosi gitu? Atau bagaimana? Atau di awal aja gitu? Ya promosi. Jadi kalau misalkan promosi itu contohnya adalah kalau sekarang ya mungkin orang-orang yang datang mungkin kemari ya dia akan mengatakan kepada temannya atau orang lainnya adalah itu merupakan salah satu promosi begitu kira-kira. Jadi promosi yang lain yang saya lakukan itu biasanya adalah pertama kali berdiri kemarin usaha warung kopi adalah saya melakukan seperti video saya fotokan lalu saya mengupload ke media sosial saya begitu. Jadi kan teman-teman saya yang berteman pada saya mungkin melihat gitu, oh ini sudah berdiri yang namanya usaha warung kopi Haganta. Nah, itu salah satu bentuk promosi yang saya lakukan pada awalnya dan mungkin sekarang pun sesekali mungkin saya posting juga ke media sosial saya. Oh, iya. Pertanyaan selanjutnya bang, apa strategi abang untuk menarik konsumen gitu? Oke, jadi kalau untuk strategi saya secara khusus untuk menarik konsumen adalah ya mungkin saya akan melakukan memberi pelayanan yang terbaik gitu, kira-kira memberikan pelayanan terbaik dan melakukan request kepada konsumen-konsumen saya. Nah, dia butuhnya itu apa, dia maunya itu gimana, nah pasti saya lakukan gitu. Seperti contoh, Kota Kabanjahe adalah salah satu kota yang dingin suhunya dan pada malam hari itu biasanya sangat dingin. Nah, jadi salah satu konsumen meminta agar setiap malam itu menghidupkan api. Oh ya. Api untuk memanaskan badan. Nah, biasanya kita taruh di sekitaran sini untuk memasang api pada malam hari supaya memang bisa menghangatkan badan sambil minum kopi. Oh, Nah, itu merupakan salah satu strategi saya. Ya. Itu kira-kira. Apa yang membuat abang bisa menekuni terus usaha ini sampai sekarang? Nah, salah satu yang saya tekuni adalah saya adalah seorang mahasiswa dan beberapa tahun ini tadi adalah terjadi masa pandemi. Nah, terjadi masa pandemi, nah justru
dengan online-nya kuliah, saya bisa bekerja sambil belajar begitu. Jadi saya tekuni bisa, dan warung kopi ini merupakan sifatnya yang agak santai gitu, agak santai. Jadi saya menekuni, walaupun santai tapi saya menekuni. Nah, mungkin di samping-samping itu saya bisa mendapat rezeki yang lebih, mungkin simpanan-simpanan yang lebih sambil membuka usaha ini gitu. Ini mungkin pertanyaan sedikit agak sensitif ya Bang. Ya. Apa pendapatannya bisa diapakan gitu Bang? Bisa dipastikan gitu? Kalau masalah pendapatan, yang namanya usaha mungkin tidak bisa, tidak bisa terpastikan gitu kira-kira. Ya, jadi kalau dengan usaha itu tidak bisa dipastikan. Jadi kalau misalkan berapalah misalnya kira-kira per harinya gitu, ya mungkin saya katakan bersihnya itu sekitar 400-an ke atas lah itu. 400-an ke atas. Lumayan berarti tuh Bang. Ya, mungkin untuk saat ini begitu, tapi kedepannya kita tidak tahu gitu, karena setiap hari ya pun saya belanja bahan-bahan ke toko gitu, ke toko eceran itu, belanjaan saya sampai sekitar 500-an setiap harinya begitu. Ya, jadi dengan warung kopi segini pun belanja saya untuk ke toko sampai 500-an itu bahan-bahan. Jadi mungkin pendapatannya yang kotor mungkin ya, bersihnya saya bisa pastikan gitu, Bersihnya 500 ke atas lah per harinya. Abang pernah bikin inovasi minuman terbaru apa gimana? Jadi kalau misalkan inovasi ya, ini kan warung kopi yang targetnya itu kan orang-orangnya kan orang-orang sekitar gitu. Iya ya. Jadi mungkin inovasi tentang minumannya seperti biasanya bagaimana warung kopi gitu. Cuma misalkan inovasi minuman ya mungkin inovasi minuman yang pernah saya buat misalnya kan ada istilahnya kayak wedang jahe lah, misalnya itu wedang jahe yang biasa, mungkin saya tambahkan sedikit susu ataupun sedikit madu. Nah, itu mungkin inovasi dari saya pribadi mungkin. Jadi itu ide yang saya dapat mungkin dari pikiran saya sendiri, tapi saya cari lagi di internet apakah aman untuk dikonsumsi atau bagaimana kira-kira gitu. Jadi kan saya harus memikirkan untuk konsumen saya juga dengan produk yang saya buat gitu kira-kira. Iya, jangan perut tiba-tiba. Nah, itu. Jadi gini Bang, pertanyaan selanjutnya, apa Abang terus akan melanjutkan usaha ini setelah kuliah? Karena Abang tadi bilang kan kuliah kan, apa nanti setelah kuliah akan bekerja di tempat lain apa meneruskan usaha? Karena dilihat dari omsetnya sangat lumayan. Ya, jadi sebagai mahasiswa mungkin saya memiliki cita-cita atau masa depan tersendiri begitu. Nah, jadi terbentuknya berdirinya warung kopi ini merupakan salah satu sampingan mungkin kemarin untuk tambah-tambah lumayan lah begitu kira-kira. Jadi saya akan memperjuangkan keinginan cita-cita saya dulu gitu. Tapi di samping itu saya pun berniat juga untuk mengembangkan dan meneruskan usaha ini gitu. Mungkin ini tetap saya jadikan baru utama tapi sampingan, karena salah satu cita-cita saya adalah saya bekerja mungkin tidak income saya itu tidak hanya dalam satu sumber, mungkin ada beberapa bentuk income pada saya, karena mungkin cuma satu tambah-tambah yang lain. Mungkin warung kopi ini adalah merupakan salah satu sampingan di saat masa depan saya nanti. Begitulah kira-kira. Oke Bang, sekian wawancara dari saya. Mungkin ada perkataan yang kurang menyenangkan, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih. Pesan minum Bang. Saya minum apa tadi Bang? Minum kosong. Minum kosong, gelas pendek atau gelas panjang? Pendek. Oh, mau pakai susu atau kosong aja Bang? Kosong aja. Oke Bang, sebentar saya buat ya.